Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Saudara hari ini sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini yaitu ada rencana Tuhan di balik masalah. Ada rencana Tuhan. Nah, saudaraku, di balik masalah siapapun kita, kalau seandainya saya mau tanya jemaat yang ada pada pagi hari ini satu persatu, tidak ingin hidup ini punya masalah. Siapapun kita tidak ingin kita memiliki masalah. Kalau boleh masalah itu pergi dari hidup kita. Tetapi saudara perlu tahu, sebenarnya di balik masalah yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, apapun masalahnya. Entah masalah dalam tugas, entah masalah dalam bisnis, entah masalah dalam rumah tangga. Saya mau kasih tahu, di balik masalah itu sebetulnya ada kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Ketika saudara sadar bahwa di setiap masalah ini ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan, pasti ketika kita mengalami masalah, kita tidak akan tertunduk. Mengapa? Banyak anak Tuhan, ketika Tuhan izinkan mengalami masalah, imannya langsung loyo, rohaninya langsung loyo. Bahkan sering menyalahkan Tuhan karena tidak sadar di balik masalah yang Tuhan izinkan ada kebaikan Tuhan. Nanti kita akan melihat apa kebaikan-kebaikan Tuhan di balik masalah ini. Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa maksud Tuhan? Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam hidup kita. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara silakan lihat Alkitab saudara. Kalau tidak sempat membawa Alkitab, saudara lihat ke depan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Wow, saudaraku, kita lihat di sini. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, selama nafas ini masih ada di dalam kandung badan, apapun profesi saudara, apapun jabatan saudara, seberapapun tinggi jabatan saudara, pendidikan saudara, kita tidak akan terlepas dari namanya masalah. Tetapi lewat firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masalah yang terjadi, problema yang terjadi, kesulitan hidup yang terjadi harus kita pandang secara positif. Bahkan ayat yang sudah kita baca tadi, kita disuruh bahagia. Ini sulit. Seperti tadi pagi saya katakan, inilah bedanya Alkitab dengan kitab suci yang lain. Alkitab 90% tidak masuk akal. Itulah sebabnya jangan sampai kita sebagai orang Kristen, Alkitab ini semua harus masuk akal. Kalau Alkitab itu masuk akal, itu namanya bukan Alkitab, saudaraku. 90% banyak tidak masuk akal. Contohnya ayat yang sudah kita baca tadi.
Ketika kita mengalami berbagai pencobaan, ketika kita mengalami masalah, firman Tuhan mengajarkan berbahagialah kamu. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal sekali lagi. Kita disuruh bahagia. Apalagi kondisi di hari-hari ini. Gara-gara COVID-19. Dampaknya bukan hanya mengancam kesehatan kita, tetapi dampaknya juga perekonomian dunia goncang. Di Indonesia pun juga begitu. Gara-gara COVID ini, banyak orang yang kena PHK, otomatis pendapatan menurun. Banyak orang yang dirumahkan karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar karyawannya. Lalu disuruh bahagia, Om. Ini sudah tidak masuk akal. Tetapi inilah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Nanti kita akan lihat sekali lagi. Apa kebaikan-kebaikan Tuhan di balik masalah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Nah, lewat ayat-ayat tadi, saudaraku. Saya melihat ada 3 kebaikan Tuhan di balik masalah yang sedang kita alami. Khususnya ayat-ayat yang sudah kita baca. Coba kita baca lagi, yaitu yang pertama, yaitu kebaikan Tuhan itu, yang pertama membuat masalah itu menjadikan kita pribadi yang kuat. Ini kebaikan yang pertama. Masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu bisa menjadikan kita pribadi yang kuat. Amin, saudara. Justru masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang kuat atau bahkan lebih kuat. Itulah sebabnya, perhatikan baik-baik. Saat Tuhan izinkan saudara mengalami masalah, saat Tuhan izinkan saudara mengalami kesulitan atau mengalami problema, jangan gampang menyengking. Sering kita ada masalah sedikit, saya cengking masalah dalam hidupku, keluar. Saya cengking masalah dalam bisnisku, keluar. Saudara tahu, ada kalanya masalah Tuhan izinkan dalam rumah tanggamu. Masalah Tuhan izinkan di dalam bisnismu. Dalam karirmu. Itu tujuannya apa? Agar kita kuat. Amin, saudaraku. Amin. Agar kita kuat. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Yakobus pasal 1 ayat 13. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Nah ini. Rupanya masalah, kesulitan, tantangan itu rupanya ujian iman. Jadi jangan gampang menyengking. Karena Tuhan izinkan masalah itu untuk menguji iman kita. Tadi pagi saya katakan, kualitas iman seseorang, mutu iman seseorang itu akan muncul, akan nampak ketika ada masalah. Coba kalau semuanya jalan baik, badan sehat-sehat, ekonomi lancar, usaha lancar, bisnis lancar, karir menanjak terus. Saudara, kualitas iman orang itu tidak kelihatan. Mereka wajar setia beribadah, setia baca Alkitab. Karena apa? Semuanya berjalan dengan baik. Tetapi coba ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan mereka, itu akan nampak, itu akan muncul kualitasnya. Jadi yang pertama, kebaikan Tuhan, bahwa di balik masalah Tuhan punya kebaikan, yaitu untuk menguji imanmu. Amin, saudara.
Ketika kita dalam kesulitan, masihkah kita berkata, Tuhan Engkau baik? Ketika kita mengalami kesulitan hidup, masihkah kita berkata, Tuhan, aku yakin kuasa-Mu tetap nyata. Bisakah itu terjadi? Itu bisa ketika kita memiliki iman yang kuat. Jadi tujuannya masalah itu Tuhan izinkan dalam hidupmu agar kita ini naik kelas, saudara. Anak-anak sekolah untuk naik kelas pasti ujian, betul? Tidak ada anak-anak kita mau naik kelas tidak ikut ujian, dia tidak akan naik kelas. Jadi harus melewati satu fase, satu tahapan, yaitu harus ujian agar naik kelas. Dengan kata lain, tanpa ujian tidak akan naik kelas. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita tidak akan naik kelas. Iman kita tidak akan bertumbuh kalau tidak melewati masalah. Jadi saudaraku, dari di sini, kalau engkau ingin imanmu naik, kalau engkau ingin rohanimu naik, ketika ada masalah jangan dicengking. Amin. Nikmati, Alkitab katakan berbahagialah. Kenapa? Di balik masalah itu Allah punya kebaikan. Kebaikannya apa? Agar iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kuat. Inilah yang Tuhan inginkan. Tadi pagi sudah saya katakan, sebenarnya masalah itu sama dengan ketika saudara pergi ke fitness center. Saudara pergi ke situ, tujuannya apa? Tidak mungkin saudara pergi ke situ hanya nonton-nonton orang lagi angkat-angkat beban berat, tidak mungkin. Saudara pergi ke situ dan bayar, tujuannya apa? Untuk melatih otot-otot kita. Kita angkat beban, kita angkat barbel. Agar apa? Otot kita semakin kuat. Sehingga kalau otot kita kuat, satu saat ketika kita mengangkat barang-barang berat, kita bisa mengangkat. Karena apa? Biasa mengangkat barang berat. Karena apa? Otot-otot kita sudah terlatih, biasa mengangkat berat sehingga otot-otot kita kuat. Demikian juga dengan iman. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita agar otot-otot iman kuat, otot-otot iman kita itu semakin kuat. Sehingga ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, kita tidak mudah ambruk ya. Kita tidak mudah jatuh. Kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita memiliki iman yang kuat. Otot-otot iman kita semakin kuat. Saya belum pernah mendengar ada kesaksian, puji Tuhan, tahun ini bisnis saya lancar, tahun ini saya sehat-sehat saja, tahun ini karir saya naik, tahun ini semuanya baik, dan itu membuat iman saya semakin kuat. Saya belum pernah dengar kesaksian seperti ini. Biasanya yang kita dengar, puji Tuhan, walaupun tahun ini saya menghadapi banyak tantangan, walaupun tahun ini saya menghadapi banyak masalah, walaupun saat tahun ini kesulitan hidup silih berganti dalam hidupku, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan itu membuat imanku semakin kuat. Kan begitu saudara? Masalah, tantangan, kesulitan hidup justru membuat iman kita semakin kuat. Amin saudaraku. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan ini, mari hadapilah setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Alkitab katakan dengan kata berbahagialah. Karena apa? Di balik masalah ada maksud Tuhan. Di balik masalah ada rencana Tuhan. Di balik masalah ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya dalam Roma pasal 8 ayat 28. Apa kata firman Tuhan?
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sampai di sini dulu. Kita lihat di sini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, di situ Allah turut bekerja. Amin, saudara. Jadi Allah tidak tutup mata ketika saudara menghadapi kesulitan. Allah tidak tutup mata ketika saudara terhimpit, tertekan. Di situ Alkitab dengan jelas Allah turut bekerja. Tujuannya apa saudaraku masalah itu terjadi? Tujuannya apa? Problema itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya di sana mengatakan untuk mendatangkan kebaikan. Ketika saudara sadar akan ayat ini, bahwa masalah segala sesuatu, masalah yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan, sekali lagi kita pasti tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan menyalahkan orang lain. Karena apa? Rupanya di balik masalah yang Tuhan izinkan, ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Goalnya untuk kebaikan kita, saudaraku, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tetapi itu untuk kebaikan kita. Dan ketika kita menyadari hal ini, maka ketika Tuhan izinkan masalah, kita akan berkata, Tuhan, Engkau baik. Amin, saudara. Amin, saudara. Engkau baik Tuhan. Aku tahu di balik masalah yang menimpa hidupku, di balik masalah yang menimpa rumah tanggaku, di balik masalah yang menimpa bisnisku, ada kebaikan agar otot imanku semakin kuat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mengapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Masalah itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang murni. Tidak imitasi, tetapi pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat tadi. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita memiliki iman yang tekun, artinya apa? Ulet, tidak mudah goyah. Punya pendirian kokoh, tidak mudah goyah. Sama dengan kapal, saudaraku, itu jangkar tertancap di batu karang. Arus boleh membawa ke sana, tetapi cuma sampai sebatas panjangnya tali. Arus boleh bisa membawa kapal ini ke arah sana, tetapi sampai sepanjang batas tali. Dia tidak mudah pergi, dia tidak mudah terhanyut. Karena apa? Jangkar imannya kuat, saudaraku, kokoh. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Jadi ini yang kedua. Ketika saudara sadar akan hal ini, bahwa di balik masalah itu Allah ingin melihat kemurnian iman kita, maka kita tidak akan mengeluh. Kenapa banyak orang mengeluh, saudaraku? Saya sudah menjadi anak Tuhan lama. Bahkan saya sudah terlibat di dalam pelayanan. Mengapa saya masih sering menghadapi masalah? Mengapa tubuh saya ini masih sakit-sakitan? Mengapa hidup saya penuh dengan kekurangan? Karena apa, saudaraku? Imannya yang salah. Dia pegang baik-baik dan itu memang tidak salah. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang agar engkau punya hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Nah ini saudara, dia pegang baik-baik. Katanya Yesus datang ke dalam dunia ini agar aku memiliki kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Tetapi kenapa faktanya aku kesusahan, aku kekurangan. Ketika saudara pegang ini, saudara akan lemah.
Padahal Tuhan izinkan kekurangan terjadi dalam hidupmu, masalah terjadi dalam hidupmu. Tuhan ingin melihat kualitas imanmu. Kalau saudara melihat warta jemaat yang hari ini, itu di situ kesaksian dari seorang anak Tuhan dari Yaman. Itulah sebabnya itu kesaksian itu luar biasa. Dia dari agama lain. Lalu dikasih Alkitab sama seseorang. Lalu dia baca, tujuannya untuk mencari kelemahan dari Alkitab itu. Tetapi justru semakin dia baca Alkitab, dia semakin tertarik, singkat cerita, terima Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia terima Yesus, istrinya minta cerai. Karena saudaraku, rupanya istrinya itu punya silsilah dari nabi agama itu. Sehingga karena istrinya tidak mau menceraikan suaminya, akhirnya keluarga dari istrinya mencoret istrinya itu dari silsilah itu, saudaraku. Kita lihat. Ketika dia percaya Yesus, tantangannya, masalahnya begitu berat. Apakah dia kembali ke agama lama? Tidak. Justru dia semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta kepada Yesus. Dan inilah yang Tuhan ingin cari. Kualitas iman seperti inilah yang di hari-hari ini Tuhan cari. Amin. Jangan sampai hanya masalah sederhana kita kabur. Jangan sampai dengan masalah sederhana kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Dengan masalah sederhana akhirnya kita menyangkal Yesus. Menyalahkan Yesus. Di hari-hari ini, ingat, saya mau kasih tahu, di hari-hari ini kualitas iman kita sementara diuji. Karena apa? Iblis tahu waktunya sangat singkat. Iblis tidak lama lagi akan dihukum, saudaraku. Itulah sebabnya iblis sekarang bekerja dengan ekstra keras untuk menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Semangat hamba-hamba Tuhan agar apa? Hilang. Itulah sebabnya mari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, bukan berarti Tuhan benci kepada saudara. Tuhan izinkan kita mengalami masalah, bukan berarti Tuhan punya rencana untuk menghancurkan saudara. Tetapi ingat ayat tadi, itu semua untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Itu semua untuk kebaikan kita. Ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, anggap sebagai kebahagiaan. Coba kita lihat ayatnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah. Wah, ini disuruh bergembira. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Saat berduka cita disuruh bergembira, ini tidak masuk akal, saudaraku. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Disuruh bergembira, disuruh bersuka cita saat alami pencobaan. Sekali lagi ini tidak masuk akal. Tetapi kalau hal itu Tuhan izinkan, itu untuk memurnikan iman kita. Memurnikan iman kita. Ayat yang ke-7, di sana dikatakan maksud semuanya itu, yaitu yang dimaksud ayat yang ke-6. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai masalah, maksud Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai masalah ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin, saudara. Sekali lagi, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga saudara perhatikan, ini berkat.
ketika kita tahan uji, ketika iman kita murni, Alkitab mengatakan kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Oh, lihat. Ketika kita mampu menerima setiap masalah dan masalah itu kita jadikan sebuah kebahagiaan, kita akan terima pujian, kita akan terima kemuliaan, dan itu bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Amin, saudara. Amin. Wow. Kita saja kalau dipuji orang senang. Siapa yang tidak mau dipuji, angkat tangan? Kita semua suka dipuji. Yang memuji tetangga saja senang. Semakin yang memuji itu tingkatan kehidupan sosialnya lebih tinggi, kita lebih bangga. Kita dipuji ke Bapak Kepala Desa, bangga. Kalau dipuji Pak Camat, lebih bangga lagi. Dipuji Pak Bupati, wah lebih bangga lagi. Semakin tinggi jabatan orang itu yang memuji kita, kita semakin bangga. Apalagi ini yang memuji Tuhan Yesus Kristus. Itu pasti bangga, amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memuji Tuhan sendiri. Dengan jelas, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari Yesus. Bukan dari saya. Kalau saya melihat saudara setia beribadah, saya muji puji Tuhan, tetapi pujian saya cuma sampai di situ. Tetapi kalau pujiannya dari Yesus, wah. Dan inilah kerinduan kita saudaraku. Tetapi syaratnya kalau ingin dipuji, Tuhan ingin kemurnian imanmu. Keaslian imanmu. Tidak imitasi, tidak pura-pura. Hanya datang ke gereja tunjuk muka. Itu namanya pura-pura. Tetapi pada intinya di dalam gereja tertawa sana sini. Tidak fokus. Itu tidak murni itu. Ayo, kalau saudara ingin alami, mendapatkan pujian daripada Tuhan. Mari, ketika alami masalah, kita tak bisa berkata Tuhan engkau baik. Itu yang kedua saudara, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita agar kita menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang dewasa. Kita lihat ayatnya. Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi serupa. Kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini berbicara tentang kedewasaan saudara. Jadi masalah yang Tuhan izinkan sekali lagi itu membuat kita dewasa. Nah, dewasa di sini saudaraku bukan berarti karena saudara sudah menjadi anak Tuhan 30 tahun. Menjadi anak Tuhan 40 tahun. Aku sudah menjadi orang Kristen 50 tahun, otomatis aku dewasa. Bukan. Yang dimaksud kedewasaan di sini bukan lamanya saudara menjadi orang Kristen. Tetapi yang dimaksud dengan kedewasaan di sini adalah pertumbuhan rohani saudara. Ada orang yang sudah setiap minggu masuk gereja. Sudah 40 tahun menjadi orang Kristen, tetapi rohaninya anak-anak itu banyak. Karena ya saya tidak tahu apa motivasinya dia datang ke gereja. Tetapi ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, wow, rohaninya mantep. Itu yang dimaksud dengan kedewasaan. Dan salah satu cara Tuhan
untuk mendewasakan saudara dan saya. Iman kita dewasa yaitu dengan masalah. Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Itu tujuannya bukan hanya membuat iman kita semakin kuat. Jadi masalah itu tujuannya bukan hanya membuat iman kita semakin murni. Tetapi juga Tuhan punya tujuan dan ini satu bukti kebaikan Tuhan agar kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah inilah yang Tuhan inginkan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan biasanya dulunya mungkin ada masalah sedikit marah. Tapi orang yang sudah dewasa ketika ada masalah dia masih bisa tersenyum. Menjadi sabar, pemarah menjadi penyabar. Nah ini perubahan kehidupan yang membuat orang itu dewasa. Ya, seperti tadi saya katakan tadi. Yang membuat istrinya tertarik. Saudaraku, awalnya minta cerai. Setelah suaminya menjadi orang Kristen. Yang membuat istrinya menjadi tertarik. Kenapa dia menjadi orang Kristen? Karena perubahan kehidupan suaminya. Suami saya ini setelah menjadi orang Kristen kok jadi penyayang. Saudara baca di Warta Jemaat itu. Selama ini suami saya ini suka ganggu perempuan lain. Tetapi setelah menjadi orang Kristen kok tidak suka ganggu perempuan lain. Selama ini kurang peduli dengan saya dan anak-anak saya. Tetapi setelah menjadi orang Kristen kok begitu memperhatikan saya dan anak-anak saya. Dan itulah yang membuat istrinya tertarik dan jadi Kristen. Walaupun harus dicoret dari daftar keluarga besarnya. Nah ini saudaraku. Kedewasaan rohani yang kita miliki itu dampaknya bukan hanya untuk kita sendiri yang akhirnya mendapatkan pujian, kehormatan daripada Tuhan, tetapi dampaknya juga di sekitar kita. Amin, saudara? Amin. Jadi dampaknya bukan hanya untuk diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita juga mengalami dampak positif. Contoh saja, saudara menjadi pribadi yang sudah dewasa. Tetangga-tetangga heran, ini tetangga saya ini hidupnya pas-pasan. Bahkan kekurangan. Tetapi kok keluarganya damai-damai saja. Kok saya dengar tiap hari kok dia memuji Tuhan, tiap hari memuliakan nama Tuhan, dia akur-akur saja. Jadi itu kedewasaan. Dampaknya membuat orang-orang yang di sekitarnya juga merasa diberkati Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau saudara. Ini salah satu kebaikan Tuhan. Jadi masalah yang Tuhan izinkan itu justru membuat kita jadi dewasa. Coba kita lihat ayatnya lagi. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sampai di sini. Perhatikan, saya sering mendengar keluhan dari jemaat pencobaan di dalam hidupku itu sangat berat luar biasa Pencobaan dalam bisnisku itu luar biasa Ayat ini jawabannya. Pencobaan yang kita alami itu biasa. Tidak ada yang luar biasa. Amin saudara. Itulah sebabnya saya tidak mau dengar lagi ada jemaat GPDI Bukit Sion mengeluh pencobaanku luar biasa. Tidak, Alkitab ngomong pencobaan-pencobaan kita ini biasa. Lanjut, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini yang kedua. Saya masih sering dengar jemaat ngomong, aku sudah tidak mampu Masalahku ini terlalu berat Aku tidak mampu Ini di luar batas kemampuanku Firman Tuhan memberi jawaban. Tuhan kasih pencobaan
Tuhan sudah tahu kekuatan kita. Tuhan sudah tahu batas kemampuan kita di dalam menerima pencobaan daripada Tuhan. Jadi ketika saudara mengeluh, aku sudah tidak mampu, itu omong kosong saudaraku. Karena apa? Tuhan sudah tahu takarannya. Sebelum pencobaan itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sebelum masalah itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu kemampuanmu sekian. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai saudara bilang, ini pencobaan daripada Tuhan ini di luar batas kemampuan saya. Tidak. Jadi perhatikan di sini. Bahwa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Yesus, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kita dikasih pencobaan, kasih masalah, itu tidak akan melampaui batas kemampuan kita, saudaraku. Ayat selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, ini perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan izinkan kita hadapi masalah, ketika Tuhan izinkan kita alami pencobaan, alami kesulitan, coba perhatikan. Ia akan memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar. Artinya apa? Sebelum Tuhan kasih pencobaan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam karir kita, Tuhan sudah kasih jalan keluar. Ini loh, saya kasih kamu ujian. Tujuannya apa? Agar kamu kuat. Tujuannya apa? Agar kamu murni. Tujuannya apa? Agar kamu dewasa. Kamu lalui. Ingat, di sana ada jalan. Jadi Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Tuhan tidak akan membawa saudara dan saya kepada jalan buntu. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak akan menggiring saudara, membawa saudara kepada jalan buntu. Tuhan sudah siapkan jalan lain. Mungkin orang lain, saingan bisnismu berusaha menutup engkau, menutup berkatmu. Tetapi Tuhan akan kasih jalan lain. Amin, saudara. Tidak usah takut. Contohnya bangsa Israel. Siapa yang menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan lewat hambanya, lewat Musa. Pergi sekarang, keluar. Sudah 400 tahun. Aku sudah tahu bagaimana penderitaanmu. Sekarang waktunya kamu jalan, pergi. Tuhan bawa kemana? Ke laut Kolsom. Darah. Orang berpikir, mungkin sebagian besar orang Israel berpikir, Tuhan ini jalan salah Tuhan. Ini kalau terus-terus ke sana akan laut Kolsom. Bagaimana nanti nasibku? Orang Mesir, Fir'aun akan mengejar aku dan akan membunuh aku di pantai. Saudara perhatikan di sini. Apakah Tuhan salah membawa orang Israel ke jalan yang sepertinya tidak ada jalan? Ada laut Kolsom yang begitu luas. Tidak, saudaraku. Kalau Tuhan yang menyuruh, jalan terus, di sana Tuhan kasih jalan keluarnya. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara tidak usah meragukan akan penyertaan Tuhan. Saudara tidak usah meragukan kenapa masalah ini terus datang dalam hidupku. Ingat, di balik masalah ada kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Agar kita menjadi pribadi yang kuat. Apa kebaikan Tuhan? Agar kita semakin murni, dimurnikan lewat masalah. Dan kita menjadi pribadi yang semakin dewasa di hadapan Tuhan. Haleluya saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Mari, saya tidak mau dengar lagi jemaat yang berkata, oh masalahku ini terlalu berat om. Masalahku ini terlalu berat. Sepertinya sudah tidak ada jalan om. Jangan. Firman Tuhan pada pagi ini atau siang ini sudah memberikan satu resep. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Pujian ini sangat memberkati kita semua. Nyanyikan pujian. Bila Kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Benar saudara. Masalah Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita saudara. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikan. Hanya untuk kebaikan kita saudara. Nanti telah tiba waktumu. Ku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan pasti